Awal di kambing perah itu pada tahun 2019 pas waktu COVID itu, mamaku sendiri dia sempat terkena COVID, itu dia sampai udah di oksigen. Pas waktu itu kan momen pas Lebaran Haji, kita pas ada satu kambing yang habis melahirkan, itu keluar susunya, terus kita perah sebisa mungkin, tak kasihkan ke mamahku, diminum pagi. Sorenya kok mamaku bilang, ini kok nafas agak legaan, minum beli susu kambing di mana? Ini tak perah sendiri mah. Pas waktu itu kita merah sendiri sebisa mungkin, dan dari situ mamaku bilang, jualan susu kambing buat mama aja ada manfaatnya. Dari situ, dari ridhonya mamaku, insya Allah saya buka usaha di breeding dan kambing perah ini. Nama saya Humam Budiman, selaku owner di Uskam Farm. Saya kelahiran 16 Mei 1991. Pendidikan saya terakhir S1 di Teknik Informatika. Uskam Farm itu kita beternak di bidang kambing ya. Kambing khususnya kambing perah untuk sekarang ini. Kita ya juga main di akikah dan catering, sama di kambing kurban. Cuman kita fokus sementara ini di kambing perahnya. Karena untuk market Pekalongan itu, susu kambing di Pekalongan itu daya konsumtifnya masih sangat tinggi dan banyak manfaatnya. Sebelum di kambing sih aku pernah bisnis berdagang batik. Awal berdagang aku bermain di batik, cuman karena belum rezeki ya, sempat di Solo itu kita kena tipu ya di sana ya. Akhirnya sehabis itu kita bermain di kambing ini. Awal melihara itu ya Pak, kita beli di kambing di Kali Gesing. Pas waktu itu masih kambing etawa ya, di sana pas ada kontes. Terus kok saya lihat di sana suka, akhirnya beli wes. Belum tahu ilmu, belum pernah memelihara. Awal bergelut di penggemukan, setelah itu beralih di jual beli, sekarang beralih di penjualan perah, di kambing perah, di breeding sama kambing perah. Awal di kambing perah itu pada tahun 2019 pas waktu COVID itu kan banyak orang-orang pada sakit kena COVID ya. Terutama mamahku sendiri, yang menjadi inspirasi itu dari mamahku sendiri. Dia sempat terkena COVID. Setelah terkena COVID itu dia sampai udah di oksigen, sampai kita mau membawa ke rumah sakit kan, cuman trauma ya. Di rumah sakit nanti makan aja masih disuapin. Akhirnya pas waktu itu kan momen pas Lebaran Haji, kita pas ada satu kambing yang habis melahirkan, itu keluar susunya, terus kita perah sebisa mungkin, tak kasihkan ke mamahku. Kok pas waktu kita diminum pagi, sorenya kok mamahku bilang, ini kok nafas agak legaan, minum beli susu kambing di mana? Ini tak perah sendiri mah. Pas waktu itu kita merah sendiri sebisa mungkin, dan dari situ mamaku bilang, jualan susu kambing buat mama aja ada manfaatnya. Dari situ, dari ridhonya mamaku, insya Allah saya buka usaha di breeding dan kambing perah ini. Manajemen pakan di Uskam Farm, pertama pagi hari kita memakai konsentrat dan pakan kering. Pakan kering itu kita meliputi banyak komposisi ya dari pakan kering itu, campur dengan ampas dele. Setelah itu sore hari kita kasih pakan ampas tahu, konsentrat, sama ampas dele ya. Setelah itu kita kasih pakan hijauan.
hijauan kita mix sih, kita pakai hijauan segar. Kita ada minimal sih untuk hijauan kita ada 4 jenis ya. Misalnya ada lamtoro, ada daun singkong, ada landing, indigo vera. Yang penting kita mix jadi 4 komposisi supaya di kambing perah itu kualitas susunya itu bagus, terus rasanya juga enak dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Untuk khususnya di kambing perah kita ngasih pakan antara karbohidrat, protein sama nutrisi tidak tercukupi. Nanti untuk efeknya nanti di rasanya, untuk kualitas susunya kurang bagus kalau tidak sesuai dengan prosedur itu ya. Kita melakukan pemerahan 2 kali, pagi sehabis subuh, sore sehabis asar. 4 tahun kurang lebih kita berjalan di kambing perah 4 tahun. Sekarang kita udah beranjak di 50 sampai 60 ekor. Sementara ini kita menghasilkan antara 70 sampai 80 bungkus per harinya. Kalau masalah di manajemen kandang sih peternak berbeda-beda ya. Kalau saya sendiri saya menggunakan sistem kandang koloni karena kambing lebih bebas, lebih leluasa, biar tidak stres, akhirnya keluar susu pun bisa menjadi banyak ya. Kalau aku sendiri sih karena aku sempat belajar di Jogja, sempat belajar di Magelang, terus sempat di Salatiga. Dari kebanyakan yang saya pelajari, saya lebih suka bercenderung di sistem koloni. 1, kambing itu bebas. Yang kedua, kambing itu tidak mudah stres. Yang ketiga, kambing itu leluasa untuk mencari makan. Iya, soalnya kalau kambing perah itu stres, itu keluarnya yang tadinya misalnya 1 liter itu bisa sampai hanya 400 ml, 500 ml. Sedangkan profit kita kan dari susu itu ya, kalau misalnya kambingnya stres, otomatis penjualan susu kita menurun kan. Orang yang merahnya itu juga menentukan kambing supaya tidak stres. 1, orang yang merah itu harusnya tidak suka jengkel ya, marah. Misalnya kambing-kambing yang baru diperah kan, itu biasanya agak sulit diperah, kambing sampai dipukul, itu menyebabkan kambing itu stres. Di kami kambing ada kambing etawa, ada kambing sapera, ada kambing sanen, ada Jawa Randu. Ini terakhir kita kemarin datengin Token Book ya, kambing perah, spesialis kambing perah ya. Dia mempunyai kualitas susu yang banyak dan susunya kandungannya seperti kayak susu kambing etawa. Teknik pemerahan sih kalau menurut dari kami itu sistem yang paling bagus itu kita menahan ya dari ibu jari dan telunjuk itu kita tekan. Jadi susu itu ditekan, kita bermainnya memakai jari kelingking ya, diperas dari jari kelingkingnya sendiri. Jangan sampai main di susu kambing kita kita pelirit ya dari atas ke bawah, itu rawan untuk menyebabkan kambing itu susunya jadi rusak. Manajemen kambing itu pertama dari perah ya, dari pertama kita perah masa laktasi itu kita biasanya masa perah itu idealnya 5 bulan sampai 6 bulan. Setelah masa perah habis, kita pindah kandang ke sistem koloni supaya kambing itu kawin ya. Setelah di sistem koloni itu, kambing kita koloni supaya hamil 2 sampai 3 bulan. Setelah hamil, kita langsung masuk kandang lagi, kandang untuk kambing-kambing yang hamil ya. Kita perputarannya dari kambing yang diperah habis, ada yang lahir lagi, ada yang masa bunting.
ada 3 putaran di kambing itu supaya kambingnya susunya tidak habis ya. Untuk sementara ini sih kalau dari tempat kita sendiri ya, dari tempat kita sendiri kan kita yang tak pernah untuk sementara ini 10 ekor. Itu menghasilkan 70 bungkus. 70 bungkus itu kita penjualan di per bungkusnya 12.500. Itu berarti kalau misal kita kalikan 12.500 kan sekitar 800.000 ya. 800.000 kita untuk anak kandang ada 4, terus sama biaya pakan kita per hari habis sekitar 250.000. Berarti kita masih dapat keuntungan sekitar 400 sampai 500.000 per hari. Itu keuntungan profit dari harian. Dan keuntungan profit dari 5 bulan sekali kita bisa penjualan untuk anakannya. Untuk anakan betina sementara kita nggak jual. Untuk anakan jantan kita ngejual di rank 1,3 sampai 1,6 juta ya. Setelah itu afkirannya kita juga bisa dijual untuk ibadah tahunan ya, ibadah haji dan akikah dan catering. Untuk market susu di kambing di Pekalongan itu masih sangat bagus ya. Untuk peluangnya masih sangat bagus, masih banyak, masih kekurangan. Banyak warga Pekalongan itu yang sangat suka dengan susu kambing dengan kaya akan manfaatnya. Kalau saya sendiri, anak saya sendiri itu saya kasih minum susu kambing dari umur 1,5 tahun. Itu terus untuk ibu hamil juga sangat bagus ya. Soalnya istri saya sendiri untuk anak yang anak yang keempat itu full pas waktu masih hamil tidak tak kasih susu formula, tak kasih full susu kambing. Dan ini yang bilang dokternya sendiri ya, pas dokter kandungannya dia sampai kaget kan, ini pakai susu formula apa? Dan saya bilang ini pakai susu kambing murni. Ternyata perkembangannya sangat bagus untuk ibu hamil. Suka duka selama ini di kambing itu ya pasti makhluk hidup itu ada kematian ya. Karena kita kurangnya berpengalaman, kita kurangnya ilmu, yang paling pokok itu biasanya kematian sama kambing di perah itu rawan di sakit mastitis. Mastitis itu penyakit kambing di susu yang menjadikan susu itu bengkak dan biru dan dapat menyebabkan kematian itu. Kita biasanya pencegahan ya, pencegahan setelah habis pemarahan, kita di puting kambing itu kita kasih kalau aku biasanya tak kasih betadine ya, supaya kuman itu tidak masuk karena sehabis merah itu puting itu membuka, jadi rawan bakteri dari kandang itu masuk. Sedangkan untuk pencegahannya kita memakai betadine gitu. Kalau menurut saya sih sukses itu nomor 1 bukan dari segi finansial ya. Sukses itu dari ketentraman jiwa. Jadi hati kita bisa tenang, selalu bersyukur, dan bermanfaat bagi orang lain. Itu aku udah sangat senang sekali. Itu yang dinamakan sukses menurut saya pribadi ya. Saya selaku owner dari Uskam Farm, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.